Ada 5 kriteria itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Semoga terjawab pertanyaan dari teman-teman, karena saya banyak yang komentar dan bertanya, saya akan jawab melalui video, karena kalau saya jelaskan lebih detailnya dengan tulisan itu panjang dan lebar. Ada pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, pertanyaan seperti ini. Om, saya budidaya ikan gurameh di terpal. Kadang airnya jernih, tapi ikannya sering KO. Pertama, keduanya apakah ada obat untuk airnya? Nah, sebenarnya budidaya semua ikan ya, semua ikan itu sama sebenarnya kalau di kolam terpal. Artinya kita harus punya pola pikir bagaimana si ikan ini di habitat aslinya, yaitu di sungai, di rawa, di kolam tanah, itu supaya habitat asli itu ada di kolam terpal. Nah, sebenarnya sudah saya share berkali-kali ya, ada beberapa kriteria bagaimana untuk menciptakan habitat asli itu di kolam terpal. Salah satunya adalah desain kolam. Nanti kita akan review satu-satu ya, nanti biar paham. Jadi yang membedakan antara ikan A dan B, misalkan gurameh, nila, lele, patin dan segala macam, itu adalah tebar per kolamnya. Misalkan 2 kali 4, kalau lele misalkan 1000, kalau nila itu hanya 300. Artinya kalau per meter kubiknya itu lele itu biasanya 300 sampai 400 ya. Tapi kalau nila itu biasanya sepengalaman saya atau yang saya tahu itu hanya 50 atau 100 ya, enggak tahu, atau 30 sampai 50 ya, karena panennya itu nanti beda. Nah, saya akan jawab langsung bagaimana cara untuk mengalihkan habitat asli si ikan ini yang ada di rawa, di sungai dan segala macamnya, itu adalah di kolam terpal. Nah, nanti saya bahas satu persatu, silahkan untuk disimak ya. Ini untuk semua ikan, yang membedakan hanya tebar per kolamnya saja. Untuk habitat asli atau bahan-bahan untuk treatment air segala macam itu sama, hanya yang membedakan tebar per kolamnya saja. Kita akan coba satu-satu dari desain kolam, treatment air dan lain-lain ya. Yang pertama adalah desain kolam ya. Desain kolam saya itu terpal, di bawahnya itu ada sekam ya. Bagi teman-teman yang baru mengikuti akun saya, sebenarnya sudah saya share ya sebelumnya. Desain kolam saya ini ada titik 0, di sana itu 7 cm, di sana ada kocoran, di sini ada saringan ya. Saringannya itu seperti ini. Nah, saringannya itu seperti ini, supaya padatan itu nanti berkumpul di pipa, masuk ke lubang-lubang tadi, ke sini nanti untuk perawatan air harian, perawatan air mingguan. Desain kolamnya ya terpal, di bawahnya sekam. Ukurannya masing-masing, nanti tebar per kolamnya. Kalau beda ikan ya beda kuantitinya. Yang keduanya, itu yang pertama desain kolam. Yang keduanya adalah treatment air. Om, coba Om, saya dibantu sama Om Peri untuk treatment airnya. Jadi ada pertanyaan, apakah pakai obat atau apa ya? Kalau saya pakai garam glosop, terus saya langsung garam glosop. Biasanya saya tebarkan rata ke seluruh kolam. Oke Om, sini Om. Nah rata ya Om. Nanti untuk takarannya ada sendiri ya. Terus TSP Om, TSP 1 sendok Om. Udah pakai tangan aja biar cepet. TSP. Nah, ini contoh saja. Ini urea dulu, urea. Ayo terus sebarkan rata. Urea. Terus TSP-nya setengah Om, setengah dari urea. Nah, ini TSP sebarkan rata. Nah, kasih probiotik Om. Probiotiknya nanti adalah 4 sampai 5 tutup ya. Ini untuk treatment airnya seperti ini. Itu Om. 1, sebarkan rata. Nanti kita akan tunggu
sampai dengan 5 hari. 5 hari baru tebar bibit. Apapun itu, misalkan gurame, nila, lele, patin, segala macam. Oke ya. Nah, untuk treatment airnya itu nomor 1 air desain kolam, nomor 2 ada treatment air, yang ketiganya adalah perawatan air harian ya. Biasanya saya perawatan air harian saya lakukan di pagi dan malam hari. Itu buang padatan. Buang padatan itu dilakukan di pagi hari dan malam hari sebelum pemberian pakan. Nah, kita lihat tuh padatannya tuh keluar ya. Luar biasa ini, luar biasa. Tuh, padatannya keluar. Ini perawatan air harian. Perawatan air mingguan saya biasanya buang 30-70%. Kondisional ya, kondisional. Mengikuti kerusakan air. Misalkan airnya itu ikannya sudah nggak betah, dia pergerakannya tidak aktif, ikan makannya tidak lahap, itu biasanya saya buang 30-70. Tapi kalau perawatan air mingguan itu dilakukan setiap minggu sekali, saya pastikan ikannya akan lahap makan dan dia akan tumbuh dengan baik sesuai dengan kriteria atau standarnya ya. Misalkan penambahan pakan 5 kilo ya, dia bertumbuh kembangannya itu bisa jadi 5 kilo atau 5 kilo lebih, tergantung. Nah, yang terakhir adalah poin 5-nya itu adalah fermentasi pakan. Untuk fermentasi pakan kita itu pelet atau pelet ya, pakan kita akan coba kasih probiotik yang berbasis adalah asam amino, kasih mulase, nanti diaduk rata, ditutup rapat, ditunggu sampai 5-6 jam minimal baru diberikan pakan. Itu namanya fermentasi. Jadi kunci budidaya semua ikan itu adalah mengalihkan habitat asli dari kolam tanah itu ke kolam terpal. Nah, untuk habitat aslinya ya treatment desain kolam. Nah, untuk perawatan airnya itu adalah perawatan air harian, perawatan mingguan, dan pakan fermentasi. Ada 5 kriteria itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Semoga terjawab pertanyaan dari teman-teman, karena saya banyak yang komentar dan bertanya, saya akan jawab melalui video, karena kalau saya jelaskan lebih detailnya dengan tulisan itu panjang dan lebar. Oke ya, itu saja. Terima kasih. Salam sukses berjamaah. Petani Lele Nusantara. Salam hangat dari Kota Karawang, Jawir Farm. Terima kasih.